Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Faiz Aldimas Malik, Siva Ayu Kusuma Mardani, Dani Amrullah, Herviana Andrani, Yuda Al-Muhaimin Firdaus. Kami di sini akan mempresentasikan tentang transfer pricing. Adapun subbahasa yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian transfer pricing, yang kedua yaitu metode perhitungan harga wajar, dan yang ketiga yaitu penanganan transfer pricing. Nah, yang pertama yaitu pengertian transfer pricing. Saya akan menjelaskan tentang pengertian transfer pricing. Pengertian transfer pricing menurut Darussalam dan Dani pada tahun 2008 menjelaskan bahwa transfer pricing merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar atau arm's length price principle. Nah, pengertian transfer pricing menurut PMK nomor 7 garis miring PMK 03 garis miring tahun 2015 menjelaskan bahwa penentuan harga transfer atau transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, di sini terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing. Yang pertama, intracompany transfer pricing, yang artinya merupakan transfer pricing antara divisi dalam satu perusahaan. Dan yang kedua, intercompany transfer pricing, yang merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, istilah dua pengelompokan transaksi yang setelah saya sebutkan ini dalam satu perusahaan menunjukkan bahwa pengaturan harga tersebut tidak sebatas kepada pengaturan harga antar perusahaan dalam satu grup perusahaan saja, tetapi dapat pula terjadi pengaturan harga antar divisi pada suatu perusahaan. Nah, berdasarkan jangkauan teritorial operasi perusahaan, transfer pricing juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, transfer pricing domestik, yaitu harga transfer barang dan jasa antar badan satu grup perusahaan atau antar divisi dalam satu perusahaan dalam satu wilayah kedaulatan negara. Yang kedua, transfer pricing multinasional, yang artinya adanya transaksi antar divisi dalam satu unit hukum atau antar unit hukum dalam satu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara. Nah, pada skema ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Lalu dijelaskan bahwa domestic transfer pricing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap potensi penerimaan pajak pada negara karena pengurangan laba atau penghasilan di suatu perusahaan akan mengakibatkan penambahan laba atau penghasilan di perusahaan lainnya, sehingga hasilnya akan sama ke penerimaan pajak. Walaupun kasusnya akan bisa berbeda dalam hal domestic transfer pricing digunakan untuk mengalihkan laba dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang melakukan kompensasi kerugian, sehingga hal ini akan menekan pajak korporat. Masuk pada subbahasan yang selanjutnya yaitu metode perhitungan harga wajar. Nah, sebelum masuk pada metode perhitungan harga wajar, alangkah baiknya kita untuk mengetahui istilah-istilah yang ada pada transfer pricing. Salah satunya yaitu istilah hubungan istimewa. Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 18 Ayat 4 dan Pasal 2 Ayat 2, di mana hubungan istimewa dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung lebih rendah 25% pada wajib pajak lainnya. 2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya. 2 atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. 3. Terdapat hubungan keluarga baik, sedarah maupun semenda
dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Nah, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau lebih sering disebut dengan arm's length principle. Prinsip ini mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Nah, menurut DJP, arm's length principle dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding. Di sini, usaha yang tidak memiliki hubungan istimewa dijadikan bahan pembanding. Yang kedua, menentukan metode harga transfer yang wajar. Ketiga, menerapkan prinsip kesebandingan dan kewajaran dengan metode penentuan transfer pricing yang wajar ke dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Keempat, merekam atau mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, berikut merupakan 5 metode transfer pricing untuk menentukan nilai kewajaran antara kedua wajib pajak yang melakukan transaksi berafiliasi dalam upaya mencegah adanya penyelewengan pajak melalui transaksi tersebut. Metode yang pertama yaitu metode perbandingan harga atau yang sering disebut dengan Comparable Uncontrolled Price atau CUP. Metode ini bertujuan untuk membandingkan harga transaksi dari kedua usaha yang memiliki hubungan istimewa dengan transfer pricing, produk sejenis dengan usaha yang tidak memiliki hubungan istimewa. Metode perbandingan harga bisa berdasarkan 2 data pembanding, yaitu internal dan eksternal. Nah, untuk data internal biasanya meliputi data-data terkait seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan panduan tentang transfer pricing, Kementerian Keuangan RI menyebutkan metode perbandingan harga ini yang paling efektif dibandingkan dengan metode-metode lain yang akan kita bahas nantinya. Menurut guidelines OECD tentang transfer pricing dan juga praktisi pajak internasional Stephen Hens, ada beberapa faktor kunci yang dapat diperhatikan dalam melakukan metode perbandingan harga. Yang pertama yaitu analisis fungsi, aset, dan resiko. Yang kedua surat kontrak. Selanjutnya yaitu produk dan jasa yang ditransaksikan. Lalu ada strategi bisnis, situasi ekonomi, waktu transaksi, alternatif pilihan realistis, dan keberadaan aset tidak berwujud yang melekat pada produk yang ditransaksikan. Selanjutnya yaitu contoh metode CUP. Metode CUP ini dapat dicontohkan dengan sebuah PT AA menyerahkan penjualan barang mentah X pada afiliasinya PT B dengan harga Franco tujuan yaitu 50 juta. Di saat yang sama, PT A juga menjual barang yang sama kepada pihak ketiga yaitu PT C dengan Franco Public sebesar 50 juta dan biaya pengangkutan dan asuransi sebesar 500.000. Maka penyelesaian dari contoh ini yaitu dengan metode CUP atau perbandingan ini, harga jual barang mentah X yang wajar dari PT A ke PT B seharusnya sebesar 50.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu ada metode harga penjualan kembali atau biasa disebut dengan resale price method. Metode ini dilakukan di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga yang terjadi pada resale tersebut dikurangi dengan laba kotor wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang memiliki afiliasi atau hubungan istimewa. Nah, syarat yang harus dilakukan sebelum menerapkan metode resale price method ini yaitu yang pertama,
tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi yang memiliki hubungan istimewa dengan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Yang kedua yaitu pihak penjual kembali tidak memiliki signifikansi nilai harga atas barang atau jasa yang ditransaksikan. Langsung saja kita masuk contoh untuk metode resell price method ini atau biasa RPM. Nah, ada PTA dan PTB yang memiliki hubungan istimewa dan melakukan transaksi barang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian PTB menyerahkan barang tersebut kepada PTC yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan harga 20 juta. Ternyata ada transaksi barang sejenis antara PTA dan PTB yang sama sekali tidak memiliki hubungan istimewa dengan markup 20%. Maka berapakah nilai kewajaran atas transaksi PTA dan PTB? Penyelesaiannya yaitu 20 juta dari transaksi yang dilakukan oleh PTB kepada PTC dikurangi dengan markup yaitu 20% dikurangi dengan 20 juta sama jadi ketemulah hasil dalam contoh perhitungan ini yaitu sebesar 16 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode biaya plus. Nah, metode ini biasa disebut dengan cost plus method. Metode ini menentukan harga transfer yang menambah laba kotor dari transaksi antara perusahaan wajib pajak tidak terafiliasi yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Nah, metode ini tepat digunakan ketika barang setengah jadi dijual kepada pihak yang berafiliasi atau memiliki hubungan spesial. Selain itu, pihak yang terafiliasi memiliki hubungan spesial memiliki kontrak jangka panjang atau kontrak perjanjian penggunaan fasilitas bersama. Metode ini sangat efektif apabila digunakan pada usaha dengan transaksi penyedia jasa. Nah, contohnya sendiri dapat dilihat pada slide, yaitu PTA memproduksi barang dengan biaya 500.000 dan menyerahkan barang tersebut kepada rekan istimewanya PTB dengan harga 900.000. Di sisi lain, PTY juga memproduksi barang yang sama dengan biaya 600.000 dan menjualnya ke PTZ yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan harga 900.000. Jika dilihat dari rasio laba kotor penjualan PTY, maka didapat 50% atau 30:60. Dengan analisis biaya plus ini dapat diketahui harga transfer wajar PTA ke PTB sebagai berikut, yaitu 500.000 ditambah 50% dikali 500.000 sama dengan 750.000. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa transfer pricing PTA ke PTB dianggap tidak terlalu mahal dan memerlukan audit dari kantor pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembagian laba. Jadi metode ini mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi pihak yang memiliki hubungan spesial yang dibagi oleh pihak yang memiliki hubungan spesial tersebut menggunakan dasar yang wajar secara ekonomi. Nah, dasar perkiraan tersebut harus menggambarkan laba yang wajar dan tercermin berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan spesial. Metode ini bisa digunakan apabila pihak yang memiliki hubungan istimewa ini benar-benar terintegrasi. Maksudnya tidak ada aktivitas yang dilakukan secara terpisah. Nah, metode ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode laba kontribusi, yaitu pembagian laba yang memiliki hubungan spesial berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, risiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pihak terafiliasi tersebut. Nah, yang kedua ada metode laba residu atau sisa. Nah, metode ini metode identifikasi laba sisa dengan mengurangi laba rutin setiap pihak terafiliasi atau hubungan istimewa, hubungan spesial dari laba gabungan. Kemudian laba sisa tersebut dialokasikan berdasarkan kontribusi pihak terafiliasi yang terlibat. Nah, adapun cara atau metode pembagian laba residu ini, yang pertama menggabungkan laba bersih usaha para pihak sebagai satu kesatuan, yang kedua menentukan kontribusi unit tiap-tiap pihak, yang ketiga mengidentifikasi fungsi rutin simple function
tanpa kontribusi unik masing-masing pihak. Yang keempat, mencari pembanding untuk fungsi rutin tanpa kontribusi unik. Dan yang kelima yaitu menghitung bagian laba masing-masing pihak tanpa kontribusi unik. Yang keenam yaitu menentukan relatif atas kontribusi unik masing-masing pihak. Yang ketujuh yaitu membagi residual profit berdasarkan nilai relatif kontribusi unik masing-masing pihak. Dan yang kedelapan yaitu menentukan laba wajarnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu metode laba bersih transaksional. Nah, metode transfer yang wajar satu ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau dasar lainnya atas transaksi pihak afiliasi atau memiliki hubungan spesial dengan persentase laba operasional yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak yang tidak memiliki afiliasi atau hubungan spesial. Nah, singkatnya analisis ini membandingkan laba transaksi antara pihak yang terafiliasi dengan transaksi terhadap pihak yang tidak terafiliasi. Nah, kondisi yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah ketika salah satu pihak yang terafiliasi memiliki kontribusi khusus. Nah, di sini ada contohnya. Jadi PTX merupakan produsen obat-obatan yang menjual ke perusahaan grupnya atau afiliasi yang berada di negara Thailand. Sebut saja X Pharma dan menggunakan merek X Pharma. Dalam hal ini X Pharma hanya menjual produk PTX. Namun belakangan diketahui bahwa PTQ juga menjual produk serupa dengan laba sebesar 10%. Diasumsikan bahwa harga pokok produksi obat-obatan tersebut sebesar 50 juta dengan biaya operasional sebesar 15 juta. Sehingga total biaya keseluruhan produksi menjadi 65 juta. Nah, maka menjawabnya yaitu sesuai dengan margin laba PTQ yang sebesar 10% tadi, didapat harga transfer yang wajar sebesar 71.500.000 berdasarkan perhitungan 10% dikali total biaya PTX dibagi dengan 65 juta. Penanganan transfer pricing. Penanganan transfer pricing sudah diatur dalam OECD Transfer Pricing Guideline yang berisi panduan penanganan transfer pricing yang tertulis di antaranya meliputi: pertama, penerapan the arm's length principle. The arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama atau harus sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Jadi, harga yang ada dalam hubungan istimewa harus sama dengan transaksi yang terjadi jika tidak ada hubungan istimewa, jadi harus sama. Yang kedua, Transitional Transaction Method meliputi penggunaan Comparable Uncontrolled Price Method, Resale Price Method, dan Cost Plus Method. Metode lainnya meliputi Profit Split Method dan Transactional Net Margin Method, yang dimana sudah dijelaskan oleh teman saya untuk materi metode ini. Keempat, pendekatan administrasi dalam rangka penghindaran dan penyelesaian sengketa transfer pricing meliputi pemeriksaan, beban pembuktian, dan sanksi. Jika dibicarakan dalam konteks Indonesia, hal ini sudah ada dalam Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan S-153-PJ.04-2010 tentang panduan pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi. Kelima, dokumentasi meliputi panduan dalam dokumentasi dan prosedur dokumentasi. Keenam, ketentuan mengenai hal tetap berwujud. Ketujuh, ketentuan mengenai pemberian jasa antar grup. Dan 8, cost contribution arrangement. Lalu, bagaimana Indonesia dalam melakukan penanganan transfer pricing? Nah, Indonesia sudah mengaturnya, diatur dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 18 ayat 3, di mana ayat tersebut berbunyi,
DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dari dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Lalu, untuk pasal 18 ini mempunyai ayat pendukung seperti ayat 3A, ayat 3B, ayat 3C, ayat 3D, ayat 3E, dan ayat 4. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.